Halo Gunarwa dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya seperti biasa setelah pertandingan kita akan melakukan review ya. Ya pertandingan Arsenal melawan Manchester United ya kemarin di pertandingan kedua dari paket tour pramusim Arsenal ke Amerika Serikat ya. Jadi ya, pertandingan yang cukup menarik ya. Teman-teman, sebelumnya channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, mulai terlihat ya polanya dalam pertandingan. Ya ini karena sudah, kalau kita ngomong pertandingan pramusim, ini pertandingan ketiga ya. Tapi kalau dalam rangkaian tour pramusim Arsenal ke Amerika Serikat, ini adalah pertandingan kedua. Ya dari 3 pertandingan yang ada yang sudah dilakukan, kita mulai lihat ini memang para pemain-pemain ini mana yang bagus, mana yang biasa-biasa aja gitu ya. Terutama kita ngomong ini adalah untuk para pemain akademi ya. Jadi untuk para pemain akademi kita bisa lihat bahwa Ethan Nwaneri ini bukan pemain kaleng-kaleng. Jadi maksudnya ini bukan ya bukan ya bukan beruntung aja lah ya, karena dia 3 pertandingan ini bermain sangat bagus gitu ya. Apalagi kita kemarin lihat passingnya dia untuk asisnya dia untuk gol balasannya Gabriel Jesus. Jadi ketika Arsenal ketinggalan 1-0, lalu gol penyeimbangnya ini dari Gabriel Jesus, ini adalah asis dari Ethan Nwaneri. Itu gerakan yang sangat luar biasa, mengecoh defender sehingga beras kelihatannya kayak kayak sudah kena jebakan offside gitu, padahal dia sudah tidak pada posisi offside. Nah ini kan yang kita lihat para pendukung Manchester United gitu ya, itu offside. Ya itu karena kehebatan dari Ethan Nwaneri yang sudah maju duluan. Jadi itu bolanya sebenarnya nggak ke depan, dalam artian bukan Gabriel Jesus yang maju duluan, tapi Nwaneri yang maju duluan. Jadi itu bolanya ke samping sebenarnya ya. Jadi setara gitu. Jadi ya memang luar biasanya dari Ethan Nwaneri gitu. Dan pergerakan Ethan Nwaneri ini juga luar biasa gitu ya. Lalu kita juga lihat Aiden Heaven, ya sekali lagi ini Aiden Heaven juga membuktikan bahwa dia cukup bagus ya, masih perlu pengembangan lah ya, tapi menurut saya cukup bagus. Lalu juga Miles Lewis Kelly ya. Jadi ini 3 pemain yang menurut saya harus kita perhatikan gitu kan. Jadi ini 3 pemain yang menurut saya musim besok ini akan diturunkan lah 1-2 kali lah ya, 1-2 kali, atau mungkin dalam beberapa pertandingan, termasuk mungkin di pertandingan-pertandingan seperti Piala Carabao dan FA Cup, kemungkinan besar mereka akan diturunkan. Ini Ethan Nwaneri, jadi pemain seperti Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly, juga Aiden Heaven, ini kemungkinan besar akan diturunkan di pertandingan-pertandingan seperti itu gitu ya. Apalagi tadi yang ya Miles Lewis Kelly ya, itu juga dari sebelah kiri ya, itu kan dia menggantikan Zinchenko ya. Itu juga ya, ya kalau kemarin nggak terlalu kelihatan ya, cuman dia maksudnya menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Nah untuk para pemain seniornya, ini kita bisa lihat adalah untuk Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli ya, yang punya punya apa ya, punya hal yang harus mereka buktikan gitu kan, bahwa musim kemarin mereka tidak bermain bagus gitu. Jadi mereka harus melakukan pembuktian gitu, dan mereka membuktikan dengan cukup baik kemarin ya. Gabriel Jesus pergerakannya sudah mulai terlihat tajam kembali. Martinelli juga kemarin golnya cantik banget
ya mengecoh dua defender Manchester United gitu kan. Dan tendangannya itu seolah-olah dia tadinya tuh membawa bola passing, dribble itu ya, dribble ngelewatin satu defendernya Manchester United, dihadang lagi kan. Jadi itu defender kanan yang nggak tahu siapa sih posisinya waktu itu karena udah diganti lagi kan. Jadi defender kanannya Manchester United Martinelli kan kiri ya. Dia fullback kanannya Manchester United berhasil dilewatin, lalu dihadang center backnya United, dipikir mau dilewatin lagi, jadi dia agak maju ke sini, ternyata langsung ditendang gitu kan. Antisipasinya antisipasinya Andre Onana juga dipikir akan datang dari sebelah sini, ternyata dari sebelah sini, sehingga dia telat ngelompatnya padahal deket banget posisi bola di titik gawangnya. Jadi ke arah gawangnya itu sebenarnya deket sama posisinya Andre Onana, tapi karena terkecoh Onananya sendiri, dia pikir akan datang lebih dari sebelah kirinya dia, jadi sebelah kirinya Onana, ternyata datangnya dari sebelah kanannya dia gitu. Jadi reaksinya terlambat sehingga itulah terjadi gol keduanya Arsenal. Itu kita lihat juga secara fisik ya, para pemain kita cukup fit kalau kita lihat berbanding dengan Manchester United ya. Ya kenapa? Karena memang IPL ini kan permainannya lebih fisikal ya. Jadi memang tuntutan fisik para pemain ini lebih tinggi, sehingga kita juga bisa lihat itu kemarin benturan-benturan itu tidak terhindarkan ya. Jadi benturan-benturan antar pemain itu tidak terhindarkan, apalagi ya memang keras lah ya. Persaingan antara Manchester United dan Arsenal ini ya, sehingga kemarin benturan-benturan fisik memang tidak terhindarkan. Kita bisa lihat ya, pemain-pemain Arsenal cukup kuat gitu kan, tapi pemain Manchester United gampang sekali berjatuhan. Kita bisa lihat kemarin itu berarti Højlund dan siapa Euro ya, yang defender yang mereka baru beli itu kan, itu cedera kemarin ya, nggak tahu lah cedera atau, tapi pastinya mereka keluar lapangan itu dengan terpincang-pincang ya. Kalau dari saya lihat sih itu juga bukan apa ya, bukan, kalau kita bermain di Liga Inggris itu bukan sesuatu yang aneh benturan-benturan seperti itu gitu kan, dan memang harus siap. Jadi menurut saya juga bukan kita bermain kasar, sebenarnya itu permainan biasa sih kalau di Liga Inggris, dan menunjukkan bahwa fisik para pemain Arsenal ini sudah siap. Dan menurut saya kayaknya Manchester United masih harus persiapan fisiknya masih harus diperkuat gitu ya, terutama ya kalau kena benturan-benturan seperti itu udah terpincang-pincang gitu kan, perlu dipertanyakan gitu kan. Lalu kita juga lihat golnya Manchester United ya, Højlund, gol yang cukup bagus. Kalau Højlund saya harus akui gitu, gol yang cukup bagus. Gol terus juga ada dari siapa sih itu golnya Manchester United juga di akhir babak kedua ya. Jadi akhir babak kedua yang dianulir itu kan karena posisinya itu sudah ada pelanggaran terhadap Karl-Heinz. Jadi Karl-Heinz sudah dijatuhkan duluan. Dijatuhkan dengan dengan foul, jadi golnya dianulir gitu. Ya itu sebenarnya itu counter attack yang cukup, dua-duanya dari counter attack ya. Jadi golnya Højlund itu juga berawal dari usaha Nwaneri untuk mencetak gol. Sekali lagi itu usahanya Nwaneri. Nwaneri atau siapa ya? Iya kayaknya Nwaneri, itu usaha dari Nwaneri untuk mencetak gol berhasil ditepis dengan sangat baik oleh Andre Onana.
saya harus memberi pujian kepada pemain yang memang bermain bagus. Dan itu adalah tepisan yang luar biasa dari Andre Onana dan berujung pada counter attack-nya Manchester United yang berujung jadi gol pertama di pertandingan tersebut yang jadi 1-0 Højlund gitu. Ya, kalau yang kedua itu juga dari counter attack tadi ya, yang akhirnya dianulir karena menjatuhkan Karl Heinz terlebih dahulu dengan foul. Dan berikutnya diikuti dengan adu penalti ya. Banyak yang bingung loh, Arsenal kan udah menang ya 2-1, kenapa ada adu penalti? Ya ini karena ini adalah pertandingan pramusim, jadi ini bukan, ya kalau mau dibilang bukan pertandingan resmi lah ya. Jadi eh, eh, bukan pertandingan yang masuk jadwal FIFA gitu ya, FIFA dan UEFA, karena ini pertandingan persahabatan pramusim, lebih ke usaha Arsenal dan Manchester United cari duit lah gitu. Ya, jadi dalam pertandingan ini apapun hasilnya, terutama di tour ini ya. Jadi apapun hasilnya di tour pramusim ke Amerika Serikat ini, menang, seri, kalah, ya salah satu pasti ada yang menang, salah satu pasti ada yang kalah ya. Jadi posisi menang atau seri gitu ya, kalah atau seri itu selalu akan ada adu penalti. Ya, jadi selalu akan ada adu penalti karena ini pertandingan ya lebih untuk pertandingan apa ya? Pertandingan latihan gitu ya. Jadi yes, kenapa nggak sekalian kita adakan latihan penalti juga. Makanya setelah selesai 90 menit apapun hasilnya itu selalu akan diikuti dengan adu penalti ya. Jadi itu juga kemarin yang kejadian ketika melawan Bournemouth, tapi pada saat melawan Bournemouth kan kita kemarin seri ya. Kalau di sini kan kita yang menang 2-1. Tapi kenapa ada adu penalti ya, ya sekali lagi karena ini pertandingan latihan hitungannya ya. Jadi ya, ditambahkan aturan apapun itu hasilnya akan selalu diikuti dengan adu penalti. Nah, dan kemarin di adu penalti kita 3-4 ya. Yang satu itu kita gagal itu adalah Kai Havertz yang berhasil ditepis oleh Andre Onana. Lalu juga Kiwior yang meleset gitu. Nah, ini menurut saya sekali lagi makanya saya harus ngomong bahwa saya harus memberi pujian kepada orang yang ya memang pantas mendapat pujian. Menurut saya Andre Onana kemarin permainannya dia secara apa ya, psikologis waktu terjadi adu penalti itu sangat pintar gitu ya. Jadi berhasil membuat para pemain Arsenal ini kena mental ya, kena mental bukan dalam artian gugup atau gimana, tapi membuat mereka mudah terbaca gitu dan ya juga menjadi gugup juga sih gitu ya. Jadi ada ya di situ menurut saya eh, kehebatan Onana kemarin ya untuk diadu penalti. Jadi dia bermain dengan sangat psikologis terhadap para penendang-penendang. Jadi ya good job kalau menurut saya, dan itu adalah poin yang harus kita ambil dari pertandingan kemarin juga ya. Ini adalah bagaimana ya kalau adu penalti itu jangan bisa kebawa oleh ininya kiper gitu kan, permainannya kiper gitu. Jadi harus bermain dengan mentalitas sendiri gitu, tidak terbawa apa ya, permainan psikologis dari kiper. Dan menurut saya ini harus menjadi perhatian juga, dan pasti untuk orang yang sedetail Mikel Arteta ini pasti akan menjadi perhatian juga gitu ya. Ya itu sih review pertandingan saya ya, untuk pertandingan kemarin, walaupun ya kalau bisa dibilang kita kemarin seri lah ya, karena menang di babak 90 menit lalu kalah di adu penalti, dan secara total skor ya, secara total skor kita juga 5 sama. Jadi kan dari 90 menitnya 2-1, lalu dari adu penaltinya 3-4. Jadi skornya 5 sama. Jadi dari babaknya juga babak 90 menit kita menang,
babak adu penaltinya kita kalah gitu. Jadi iya seri lah bisa dibilang. Dan ini menurut saya yang harus menjadi perhatian adalah kok kita masih belum bisa clean sheet juga gitu kan. Tapi ya kalau kita nggak bisa clean sheet juga masih ya karena kita pertahanannya kan belum full tim ya. Kemarin ya itu Aiden Heaven sama Jurien Timber lagi center back-nya. Tapi ya inilah, apa namanya, pertandingan yang cukup bagus dan cukup seru sebagai penonton ya, walaupun itu hanya pertandingan persahabatan. Ya, saya rasa kedua tim kemarin juga berusaha sebaik mungkin, tidak meremehkan pertandingan ya, makanya juga kemarin benturan-benturan fisiknya sudah setara dengan pertandingan IPL resmi, gitu. Ya itu aja sih dari saya sekali lagi ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi channel saya adalah Fans Channel Arsenal dan saya sedang berusaha untuk mencapai 1000 subscriber. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di-subscribe ya dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya jadi setiap kali saya update teman-teman dapat reminder dari YouTube. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.